Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Harmika Nova dengan NIM 2011020051, Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara. Saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Kerajaan Maritim Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada abad ke-13. Adapun pusat kerajaan yaitu meliputi Kediri, Singasari, Jenggala, dan Panjalu. Sehingga terdapat kemungkinan besar adanya komunikasi antar daerah-daerah tersebut. Lalu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 hingga 1389, kerajaan mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Dengan mulai melemahnya perdagangan kerajaan Sriwijaya, maka peluang itu diambil oleh Majapahit untuk menguasai jalur perdagangan Nusantara yang dimulai dari Laut Jawa. Setelah Sriwijaya mengalami kejatuhan, Majapahit bangkit sebagai kerajaan maritim yang baru. Dengan Majapahit menjadi kerajaan maritim yang baru, kerajaan maritim Majapahit memerlukan pola jalur perdagangan Nusantara, dan yang digunakan yaitu pola jalur angin muson. Jalur angin muson memegang peranan penting dalam jalur perdagangan Majapahit. Dalam jalur angin muson ini terdapat dua jalur muson. Yang pertama muson barat dan yang kedua adalah muson timur. Muson barat terjadi pada musim hujan di Asia Selatan. Angin ini bertiup dari barat daya ke timur laut. Saat itu kapal-kapal Majapahit akan memanfaatkan angin barat untuk berlayar ke wilayah seperti India dan Jazirah Arab. Lalu yang kedua muson timur, yaitu muson timur terjadi selama musim panas di Asia Selatan. Angin ini bertiup dari timur laut ke barat daya. Saat itu armada Majapahit akan memanfaatkan angin muson timur untuk kembali ke Pulau Jawa setelah melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan jalur muson ini juga terdapat beberapa negara yang mengunjungi kerajaan Majapahit melalui jalur muson ini, yaitu yang pertama ada Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang Majapahit. Kapal-kapal Tiongkok mengikuti angin muson dari barat ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Yang kedua ada India. Pedagang India juga datang ke Majapahit dari barat pada musim hujan, membawa rempah-rempah, sutra, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Lalu yang ketiga, terdapat dari Arab, yaitu perdagangan di Arab mencakup barang-barang seperti rempah-rempah, wol, sutra, dan barang-barang mahal lainnya. Lalu yang keempat ada Vietnam. Vietnam menggunakan jalur muson barat untuk berdagang ke Majapahit. Lalu yang kelima ada Thailand. Pada masa itu wilayah Thailand juga melakukan perdagangan dengan Majapahit melalui jalur muson barat. Selanjutnya kondisi maritim kerajaan Majapahit. Yang pertama kapal angkatan laut yang kuat, yaitu Majapahit memiliki kapal yang kuat dan besar. Mereka memiliki kapal yang dapat membawa barang komersial dan tentara. Lalu kapal ini memungkinkan Majapahit mengendalikan perdagangan maritim dan menggerakkan pengaruhnya terhadap wilayah sekitar. Yang kedua, jaringan pelabuhan. Majapahit memiliki banyak pelabuhan penting di pesisir Jawa dan wilayah lain di pulau tersebut. Pelabuhan-pelabuhan itu merupakan pusat kegiatan perdagangan, khususnya impor dan ekspor barang. Lalu yang ketiga, jalur pelayaran dagang Majapahit. Lalu yang keempat ada keterampilan navigasi. Pelaut dan pedagang Majapahit memiliki keterampilan navigasi yang baik, termasuk pengetahuan tentang bintang dan jalur laut. Hal ini memungkinkan mereka menjelajahi perairan besar dengan aman. Yang kelima, perdagangan internasional. Majapahit memelihara hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara seperti Cina, India, Arab, dan berbagai negara Asia lainnya. Mereka mengimpor dan mengekspor berbagai komoditas berharga seperti rempah-rempah, sutra, gading, emas, dan lainnya. Keenam, kepulauan.
Majapahit menguasai sebagian besar kepulauan dan menjalin perdagangan di berbagai wilayah kerajaan. Yang ketujuh, pelayaran. Selain berdagang, Majapahit juga mulai berlayar untuk menaklukkan atau menguasai beberapa bagian pulau. Kapal tersebut membantu Majapahit menjadi kekuatan maritim regional. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam, memperluas pengaruhnya, dan mengembangkan jaringan bisnis yang kuat. Dalam hal ini, saya akan mencantumkan video yang dapat menjelaskan mengenai kapal-kapal Majapahit. Adapun videonya sebagai berikut. Kedua, teknologi. Mendapatkan wilayah kekuasaan di Indonesia pada abad 13 dan 14 bukanlah perkara mudah. Karena tantangan di daerah yang lebih banyak laut ketimbang daratan memerlukan teknologi yang cukup beragam. Di samping harus memiliki kekuasaan darat, kekuasaan laut juga harus mengimbangi bahkan lebih kuat. Dari hal paling mendasar penjelajahan laut, Majapahit membutuhkan kapal yang mumpuni untuk menjelajah wilayah Nusantara. Gambaran kapal yang digunakan oleh Angkatan Laut Majapahit didapatkan dari kesaksian Gaspar Correia, seorang sekretaris Portugis. Ia menyebutkan kapal perang yang digunakan oleh kerajaan Majapahit disebut sebagai jung atau junco. Namun, kita tidak bisa mengatakan bahwa kata jung merujuk pada kapal perang. Irawan Djoko Nugroho menjelaskan ketika berbicara konteks Majapahit bahwa jung merupakan kapal besar yang digunakan untuk berdagang karena saking besarnya. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat Bambang Budi Utomo yang menyebut bahwa jung adalah kapal kecil yang memang digunakan untuk berperang. Bisa kita sebut, jung adalah penyebutan masyarakat pada masa itu untuk kapal. Dengan itu, terbuka kemungkinan Majapahit mempunyai kapal perang besar dan kapal perang kecil. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Rifki yang mengutip Munoz, yang menyebutkan bahwa kapal yang dimiliki oleh Majapahit memiliki fungsi ganda. Selain berfungsi untuk perdagangan, kapal ini juga berfungsi sebagai pertahanan laut. Irawan Djoko Nugroho juga memberikan pendapatnya terkait kapal Majapahit berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai bahwa Majapahit memiliki 3 jenis kapal, yaitu jung, malangbang, dan kelulus. Khusus Jungko, ia menyebut bahwa kapal ini merupakan angkutan militer karena dimensinya yang luar biasa besar. Sependapat dengannya, Tome Pires memberikan kesaksian terkait jenis kapal yang digunakan, yaitu jung, Pangjava, dan Lancaras. Berbicara mengenai bentuk jung, beberapa penjelajah mengatakan bahwa badan kapal ini sangat besar. Irawan Djoko Nugroho menjelaskan bahwa Gaspar Correia tidak secara langsung menyebutkan seberapa besar jung, namun ia membandingkan dengan kapal perang Portugis Flor de la Mar. Sebagai informasi tambahan, Flor de la Mar disebut sebagai kapal tertinggi yang dimiliki pasukan Portugis saat itu. Bagian tertinggi Flor de la Mar tidak lebih tinggi dari bagian jembatan Jungko dan 4 hingga 5 kali lebih panjang. Flor de la Mar sendiri memiliki tinggi sekitar 69 meter, panjang sekitar 79 meter. Berdasarkan kalkulasinya, jung peninggalan Majapahit tersebut memiliki panjang hampir 400 meter. Namun hal ini dibantah oleh Muhammad Averroes yang menyebutkan bahwa ukuran tersebut jelas tidak masuk akal dari sudut pandang teknis. Dengan menggunakan metodenya, Averroes memberikan pandangan bahwa panjang jung tidak lebih dari 90 meter dengan lebar sekitar 20 meter. Teknik pembuatan yang digunakan disebutkan oleh Munoz bahwa kapal jung atau jong Majapahit dibuat menggunakan teknik yang tidak biasa digunakan di Eropa, seperti teknik papan yang diikat menjadi satu menggunakan tali dan penggunaan teknik pasak dan ikat untuk memasang dan penyambungan papan di dinding. Kapal Jawa memiliki teknik paku khusus sehingga mampu menahan gempuran meriam. Kapal ini memiliki bagian rendah yang digunakan untuk jembatan dan kapal ini tidak bisa menggunakan tundan atau penyeimbang luar. Dinding lambung memiliki tebal 4 lapis kayu. Untuk menggerakkan, jung Majapahit menggunakan 4 buah layar besar dengan tiang yang tinggi serta dilengkapi dengan 2 buah kemudi di bagian belakang atau lateral rudder. Baiklah, mungkin video tadi hanya saya berikan sedikit durasi karena terdapat lumayan panjangnya durasi video tersebut.
Adapun jika ibu atau dan teman-teman ingin melihat videonya lebih jelas, bisa dilihat di sumber yang sudah saya cantumkan. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.